Adab berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatai ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Yasmin ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Bikhairin alhamdulillah. Sobahul khair. Sabahun nur. Syukran. Afwan. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA ya. Tapi sebelumnya Ustazah bertanya dulu, adakah yang kada hadir hari ini? Berarti lengkap semuanya? Kita berdoa dulu sebelum belajar. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditentukan, kami siap berdoa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang kita akan belajar materi IPA tentang listrik. Jadi kita sudah masuk tema 3. Hari ini Ustazah akan menunjukkan ada gambar. Ini gambar rangkaian listrik yang sederhana. Ada yang tahu ini apa? Ini apa? Ini apa? Bagus ya, berarti udah tahu ya. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Sekarang kalian karena sudah berkelompok masing-masing, Ustazah akan bagikan lembar kegiatan kalian. Jadi ini nanti harus kalian isi. Tapi sebelumnya Ustazah beritahu dulu bahwa tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama untuk bisa menyebutkan, masing-masing kalian tujuannya bisa menyebutkan komponen listrik yang tadi itu apa saja. Yang kedua, bisa menjelaskan apa saja fungsi komponen-komponen listrik. Yang ketiga, tujuannya kalian bisa mengisi lembar kerja ini. Jadi di sini ada tabel, ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian berdiskusi sambil buka sumber belajar, entah itu buku, sambil berdiskusi dengan kawannya. Silahkan nanti diisi yang tulisan yang paling bagus ya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti per kelompok ada maju ke depan. Mudah-mudahan sempat semua kelompok lah. Oke, siap? Siap. Nah, Ustazah bagi dulu. Silakan ini ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Nama-nama anggota kelompoknya silakan ditulis dulu. Di atas saja, di atas. Ya, itu di atas. Tulisnya di atas lah. Ya. Ya, betul. Ya, tulis di atas. Terserah aja siapa duluan. Fahri gak duluan? Fahri, Alvaro. Ada masalah urutannya, ada masalah. Sambil menulis nama, sambil didengarkan Ustazah lah. Nah, jadi jika kalian buka buku, itu di sana pasti kalian akan ketemu jawabannya. Itu sambil kalian diskusikan bagaimana supaya tabelnya itu cukup menuliskan jawabannya. Boleh buka buku, jangan takut, boleh buka buku. Sudah.
Ini kayaknya kelasnya tulis lah. Kelasnya sudah diisi lah. Langsung diisi. Isi aja. Marah keluar cuma muat lah. Iya dimuat-muati. Asal kau baca. Kenapa? Kenapa? Atau di bawah kah? Manu jawab di bawah. Nah. Berarti sampai ke belakang kayaknya jawabannya lah. Soalnya tuh kan masih ada esai uraiannya tuh berapa buku yang 3. Pertanyaannya tuh lawan menggambar tadi juga. Iya, 4A. Bisa. Mana kok WC? Silakan. Silakan ke WC. Kau boleh dibaca kau ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tadi Ustazah lihat, silakan duduk dulu Jaki. Tadi Ustazah lihat yang kelompok yang duluan selesai, kelompok 4. Jadi kita persilahkan kelompok 4 untuk presentasi duluan. Silakan maju ke depan. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan diskusi. 1. Bentuk kelompok kecil 4-5 orang. 2. Amatilah gambar berikut. 3. Diskusikan fungsi masing-masing komponen lalu lengkapi tabel berikut. Hasil diskusi kami. Yang pertama, nama komponen 1, baterai. Fungsinya adalah sebagai sumber tegangan dalam rangkaian listrik. Yang kedua, yaitu kabel. Fungsinya sebagai mengalirkan arus listrik. Yang ketiga, saklar. Fungsinya sebagai alat memutuskan atau mengalirkan arus listrik.
Yang keempat, lampu sebagai sumber cahaya. 4. Jawablah pertanyaan. A. Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? A. Maka rangkaian listrik tidak akan berfungsi. Mengapa saklar penting dalam rangkaian listrik? Karena saklar itu penting untuk mengalirkan atau memutuskan arus listrik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang lain ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Berarti kita persilahkan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Persilahkan duduk. Silakan. Silakan maju ke depan. Ini nanti siapa yang bersuara? Oh, nanti dipindah-pindah. Udah. Silakan maju dulu, silakan. Ya. Susana. Yang duluan bicara siapa? Dari mana? Nih. Kita mesti sesuai langsung. Langsung. Yang lain dengarkan. Jika ada yang ditanyakan silakan. Jika ada yang dikomentari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, hasil kerja kelompok kami. Dari mana? Kegiatan diskusi. Bentuk kelompok kecil 4-5 orang. 2. Amatilah gambar berikut. Baterai, kabel, saklar, lampu. 3. Diskusi fungsi masing-masing komponen lalu lengkapi tabel berikut. 1. Baterai sebagai sumber tegangan dalam rangkaian listrik sehingga Yang lain dapat dengarlah. menghasilkan listrik. Nyaringnya Nabila, nyaringi lagi. Ulang. Ada, kalau bisa diulang, nyaringi aja. Lanjut. 2. Baterai. 2. Kabel. Berfungsi menghantar arus listrik. 3. Saklar. Sebagai komponen listrik yang digunakan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke komponen lain. 4. Lampu. Sebagai komponen listrik yang berfungsi sebagai sumber cahaya. A. Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? A. Tidak bisa mengalirkan arus listrik ke komponen lainnya. B. Mengapa saklar penting dalam rangkaian listrik? Karena saklar berfungsi untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke komponen lain. Lampu, saklar, baterai, kabel. Ada yang ditanyakan lah untuk kelompok 1. Ada yang dikomentari? Mau bertanya? Boleh, sini. Ada yang bertanya, Jar? Silakan. Apa yang terjadi jika kabel rusak? Apa yang terjadi jika kabelnya rusak? Ya, bagaimana jawabannya? Kalau kada bisa apa Kak? Bapak dah aja kada bisa. Apa yang terjadi jika kabelnya rusak? Tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, jawabannya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima? Bisa, oke. Ada lagi yang berkomentar atau bertanya? Kalau tidak ada, silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3.
Di mana? Saya urutan. Allahu Akbar. Dikira orang apa tak kajut yang ini? Rupanya gini bulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan dari kelompok tiga. Kami akan mempresentasikan diskusi mengenal komponen rangkaian listrik. Kegiatan diskusi, bentuk kelompok kecil 4-5 orang. Amatilah gambar berikut. Ditunjukkan guru, baterai, kabel, saklar, lampu. 3. Diskusikan fungsi masing-masing komponen, lalu lengkapi tabel berikut. Nomor 1. Nama komponen baterai. Fungsi komponen. Baterai merupakan sumber tegangan dalam rangkaian listrik, sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Kabel. Kabel adalah komponen yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke komponen lainnya. 3. Saklar. Saklar berfungsi untuk memutus atau mengalirkan arus listrik. 4. Lampu. Lampu adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai sumber cahaya. A. Jawablah pertanyaan. Apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? Maka rangkaian tidak akan berfungsi dan lampu tidak akan menyala. B. Mengapa saklar penting dalam rangkaian listrik? Karena saklar merupakan komponen listrik yang digunakan untuk memutus arus listrik ke komponen lainnya. C. Gambarkan rangkaian listrik. Ada di belakang. Ya, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanggapi atau ada komentar atau pertanyaan? Oke, yang pertama tadi Fahri, silakan Fahri. Fahri lagi. Jul mikrofon. Fahri, maju sini Fahri. Apa yang terjadi jika baterai tidak memiliki daya listrik sama sekali? Baterainya habis. Atau tidak ada daya listriknya aja. Maka lampu tidak akan menyala. Gimana Fahri? Oke, bisa diterima. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tadi siapa tadi yang mau nggak tahu? Iya, Sabil. Langsung di situ aja. Apa yang terjadi jika baterainya hanya satu? Apabila baterainya satu. Baterainya cuma satu. Ada dua. Satu. Lampu tetap hidup, namun tidak terang. Lampu tetap hidup, tapi tidak terlalu terang. Lampunya tidak terlalu terang. Bisa diterima? Yang lain ada yang menanggapi lagi? Oh, Alvaro. Apa yang terjadi jika salah satu kabel yang ada di dalam lampu itu terputus? Jika salah satu kabel dalam rangkaian listrik itu ada yang terputus, apa yang terjadi? Maka komponen tidak akan berfungsi. Maka komponen tidak akan berfungsi. Maka komponen listriknya tidak akan berfungsi. Bagaimana Pak Roh? Bisa diterima? Oke, dihujani pertanyaan lah, kasihan. Tapi bisa menjawab lah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, kita beri kesempatan yang terakhir berarti untuk kelompok 2. Tapi untung bisa jawab. Oke, karena waktunya terbatas, jadi ini cukup untuk 3 kelompok saja dulu untuk presentasi. Selanjutnya Ustazah akan kita simpulkan bersama-sama. Untuk pertanyaan nomor pertama tadi, komponen baterai fungsinya apa? Fungsinya sebagai
Sumber tegangan listrik. Lebih ulangi lagi coba, Yasmin. Apa tadi baterai fungsinya? Sebagai tegangan Tegang nih, tegang. sumber tegangan dari rangkaian listrik sehingga dapat menghasilkan listrik. Iya, jadi sumber tegangan listrik. Kemudian yang kedua, kabel. Apa fungsi kabel? Fungsi kabel apa? Untuk mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, saklar. Fungsi saklar apa? Untuk menyelamatkan dan memutuskan aliran listrik. Untuk Menyalurkan atau memutus Iya, untuk menyalurkan atau memutus arus listrik. Yang keempat, lampu sebagai apa? Tugasnya? Sumber cahaya. Kemudian, apa yang terjadi jika salah satu komponennya tidak ada? Maka tidak akan berfungsi. Apa yang kada berfungsi? Rangkaiannya kada berfungsi. Yang pertanyaan berikutnya, mengapa saklar penting dalam rangkaian listrik? Karena saklar merupakan komponen listrik. Saklar yang digunakan sebagai alat untuk memutuskan arus listrik. Iya. Jadi perlu ada alat yang bisa memutus dan menyalurkan. Karena kalau misalnya selalu mengalir listrik, itu bahaya. Bisa mengakibatkan setrum. Bisa mengalir terus. Bisa konslet. Ya, bisa konslet. Kemudian yang terakhir, gambarkan rangkaian listrik. Ini sudah betul. Coba angkat semuanya gambarnya. Oke, ini gambarnya sudah betul. Jadi paling minimal ada apa saja dalam gambarnya ini? Ada lampu, ada apa lagi? Baterai, ada apa lagi? Kabel, ada apa lagi? Saklar. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Ada Fahri, apa? Selain kabel, apakah ada lagi alat yang bisa mengangkut listrik? Ada yang bisa menjawab? Apa Zaki? Rambut bisa udah jarang. Banyak lah. Tembaga. Emas bisa. Besi bisa. Tembaga bisa. Iya. Tembaga, nikel bisa juga tapi sedikit. Air bisa juga air. Ya. Jadi masih banyak. Kenapa perlu kabel? Supaya listrik itu tersimpan di dalamnya. Supaya kada kena manusia. Seandainya kada diberi kabel, kada diberi plastik di luarnya tuh, maka kalian bisa kesetrum. Mencapai yang dalamnya tuh bisa kesetrum. Makanya supaya aman diberi pelindung. Pakai kabel, pakai plastik, pakai isolator listrik. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Nanti kita belajar merangkai rangkaian listrik sederhana, insya Allah. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi hasilnya dikumpulkan ke depan.